Pemirsa, kembali dengan saya Yeni Kurniawan di Bay Channel. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di gedung PGRI Kabupaten Pemalang, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 40 untuk berbincang-bincang dengan Ketua PGRI Kabupaten Pemalang, yaitu Bapak Slamet SPD MPD. Mari pemirsa, kita ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selaku Ketua PGRI Kabupaten Pemalang, apa kabar? Baik Mas, alhamdulillah sehat selalu. Mas Yanu, ya. Mas Yanu sendiri gimana? Sehat? Alhamdulillah. Ya, anak-anaknya gimana? Sehat semua keluarga? Iya. Pak, kita ngobrol santai saja ya. Ya. Ini kan kemarin untuk tingkat SLTA itu mengikuti tes kemampuan akademik. Untuk Jawa Tengah sendiri peringkat ketiga nasional. Nah, ini di rata-rata masih di bawah Pak Jeblok lah. Bapak selaku Ketua PGRI Kabupaten Pemalang, khususnya SLTA di tingkat Kabupaten Pemalang yang nilainya masih di bawah rata-rata untuk mengikuti tes akademik. Ya. Nah, apa sih Pak penyebabnya bisa nilai rendah itu Pak? Oke, terima kasih Mas Yanu. Terkait berbicara terkait tes kompetensi akademik untuk yang dilaksanakan di perdana di tahun pelajaran 2025-2026. Memang yang namanya tes kompetensi akademik ini apapun lepas dari tujuan utamanya yang bagaimana, tapi yang jelas dilaksanakan ini di awal di perdana memang secara membutuhkan sugesti yang kuat bagi anak-anak. Harapan karena sampai hari ini pemberlakuan TKA ini yang pertama dimulai dari bukan sebuah kewajiban bagi siswa tapi opsional. Dari bahasa opsional ini menganggap belum begitu membuat semangat bagi anak-anak karena ini menjadi sebuah faktor juga yang belum memberikan motivasi yang kuat. Ini dari sisi ranah di tes kompetensi akademik, lepas dari segala bentuk tujuan yang sudah ditata, direncanakan oleh negara yang sangat baik, tapi di sisi lain karena memang dari sisi opsional ini membuktikan bahwa ini belum begitu membuat greget bagi para siswa ini. Dan ini memang tes kompetensi akademik ini kan perlu disiapkan dari berbagai sendi sebagaimana pada saat zamannya lagi ngetren-ngetrennya ujian akhir nasional dengan nilai UN yang sangat sakral bagi semua siswa, dan ini menjadi sebuah kebanggaan jika mendapatkan peringkat, mendapatkan nilai yang luar biasa. Nah, yang saya maksud hari ini belum kita temukan akan sebuah sikap kesakralan. Meskipun hari ini kan memang dari sisi kurikulum memang sudah tidak boleh memberikan sesuatu itu sebuah sakralan yang bisa menakut-nakuti siswa dengan ini memang tidak boleh. Tapi itu juga perlu menjadi sebuah
analisa, pertimbangan oleh siapapun yang pemegang kebijakan. Jadi apapun ini menjadi faktor juga akan motivasi belajar anak menurut kita selaku kami organisasi profesi, jelas itu adalah bagian dari sedikit saran masukan kritis. Memang itu belum menjadi sebuah hal yang sakral bagi siswa sehingga harus dipersiapkan dengan mental berdarah-darah. Mungkin kalau zaman dulu itu kan anak itu sudah mulai dari ada persiapan, mulai dari doanya bersama, mulai dari anak-anak mungkin di rumahnya dipersiapkan, orang tua juga sudah, semua pihak seolah-olah menghadapi ujian nasional pada waktu itu adalah menggalang bersama, semangatnya wujudkan. TKA yang kita laksanakan belum muncul itu, sehingga bukan berarti itu menjadi alasan harus nilainya jelek, tapi itu juga harus kita sadari bahwa memang apa yang kita lakukan memang belum maksimal dari sisi ini. Ke depan kita berharap agar apa yang diinginkan oleh pemerintah, kalau memang itu menjadi sebuah alat untuk melanjutkan ke tingkat lebih tinggi, akan menjadi sebuah kalau nanti sudah ada dampak bahwa anak yang tidak mengikuti TKA, anak yang ini, mungkin ini akan perlu waktu untuk memperoleh hal yang seperti itu, Mas. Ya. Artinya gini, Pak, mungkin untuk para siswa menghadapi TKA itu belum ada kesiapan. Menurut saya bukan, iya. Ada faktor lain, Pak, seperti faktor eksternal seperti kondisi kesehatan, masalah keluarga, atau metode cara belajarnya, Pak, yang kurang efektif. Menurut saya sih tidak, Mas. Jadi hanya belum terlalu apa ya? Karena ini sebuah program perdana, ini belum menjadi sesuatu yang apa ya, bahasa ini menjadi yang sesuatu yang sangat membanggakan. Apa jika ini perolehan hasil yang segini harus begini, nanti orang yang nilainya segini bisa masuk begini. Karena ini belum, sehingga ini adalah menjadi faktor motivasi, bukan karena belum siap, belum ini, maka tapi menurut saya belum apa ya, membuat orang itu menjadi sebuah impian bahwa dengan saya sukses mendapatkan nilai TKA yang luar biasa, kami bisa seperti apa, mendapatkan perlakuan yang luar biasa, masa depan yang luar biasa. Ini belum. Maka ini menjadi bagian dari apa ya, faktor pendorong motivasi secara internal dari para siswa, bukan potensi sebenarnya. Ini hanya dari sisi motivasinya yang belum. Nah, motivasi ini, iya, perbaiki diri ini belum, mereka belum merasakan loh apa sih untungnya TKA ini. Tapi nanti kalau setahun, 2 tahun sudah, mereka, saya meyakini, Pak, pasti ada. Ya kalau masalah korelasi ini dari sisi itu, dari sisi secara ini, Mas, yang namanya tes itu kan ada beberapa faktor tadi, motivasi mungkin yang bagi siswa yang mengikutinya juga. Kalau memang itu rata-rata semuanya hasilnya kok jelek, berarti perlu juga ditinjau bagaimana tingkat apa ya, tingkat kesulitan kalau ini dalam alat ukurnya ini yang juga perlu barangkali menjadi juga perhatian. Ada evaluasi, perlu ada uji coba. Kalau dulu ada uji linearitas soal, aja uji ini harus perlu dilakukan. Artinya uji-uji keabsahan dari sebuah tes ini nanti memang barangkali belum
Ini perlu, karena ini adalah program perdana yang mungkin perlu ada perbaikan lebih lanjut, Mas. Pak, langkah konkretnya seperti apa sih Pak untuk tahun 2026 untuk bisa siswa mengikuti TKA, langkah konkretnya seperti apa, dan guru juga harus bisa mengimbangi. Nah, kami di organisasi profesi adalah secara apa ya, secara tugas organisasi pasti nanti kita akan memiliki tugas untuk membekali anggota kita yang notabene adalah mereka lah yang nanti akan memberikan mengajar bagi anak-anak ini untuk meraih prestasi dalam hal ini TKA yang terbaik ya. Namun demikian kita PGRI juga nanti akan memantau lebih dulu. Ini karena di perdana, apa sih kegunaan dari TKA secara ini nanti akan bisa kita rasakan dulu. Sehingga tahun 2026 jelas dengan evaluasi, kalau memang TKA ini benar-benar membuat yang hasil TKA ini membuat benar-benar siswa yang nilainya ini menjadi apa ya, sukses, ini bisa diterima di perguruan tinggi yang saya inginkan, bisa menjadi ini, maka nanti kita akan jelas langkah. Jadi kita akan mengambil langkah-langkah yang nyata, berarti membekali teman-teman guru untuk mempersiapkan lebih apa, lebih mendalam terkait bagaimana penguasaan strategi dalam menghadapi TKA untuk anak-anak didiknya, itu pasti. Ya, artinya selama ini kan anak-anak masih. Iya betul, betul. Artinya apa ya? Belum menganggap hal apa sih ini, artinya belum bahwa ini harus dihadapi, itu belum. Ya, nanti kalau adanya TKA mungkin anak-anak itu kaget. Iya. Tapi nanti kalau sudah melihat oh ternyata anak yang TKA, daftar TKA-nya tinggi ini, maka akan menumbuh motivasi. Ya kita nggak menyalahkan masa ya Mas, atau program ini kita yang tapi itulah memang setiap program pasti ada kelemahan, ada kelebihan. Pada saat kurikulum yang lalu tidak ada TKA, tidak ada ujian nasional, ya ada plus dan minus dari sisi apa ya, akademiknya. Tapi sekarang kita akan kembali ke TKA. Hari ini belum nyata apa dampak yang diperoleh dari siswa yang melaksanakan TKA dengan hasil nilai yang luar biasa, hasil yang biasa-biasa saja, atau bahkan yang hasil yang sangat rendah. Ini belum ada, maka ini belum menjadi kan. Meskipun ini bukan menjadi sebuah alasan ya Mas, tapi ini fakta. Memang saya selaku organisasi profesi yang juga mungkin teman-teman semuanya anggota profesi yang menghadapi siswa ini berbeda dengan pada saat berlanjut darinya ujian nasional yang sudah ini, kemudian hasilnya bisa memilih sekolah yang favorit, memilih sekolah yang ini akan menjadi sebuah motivasi sendiri. Nah, hari ini belum kita peroleh itu dari program tes kompetensi akademik yang dilakukan ini. Mudah-mudahan besok setelah ada pemetaan ini, kemudian dampaknya seperti apa, kemudian nanti seperti apa, insya Allah secara ini saya meyakini anak akan kembali, Bapak Ibu guru nanti akan kembali menyiapkan strategi seperti yang dulu pada saat mereka menghadapi ujian nasional. Ini gitu. Akan menjadi tantangan untuk Ketua PGRI di tahun 2026 ya Pak ya? Iya pasti, karena secara umum kita adalah jati diri PGRI, organisasi PGRI adalah sebagai organisasi profesi. Dari sisi ini adalah tanggung jawab moral untuk bersama-sama meningkatkan kompetensi teman-teman anggota PGRI dalam menyiapkan anak didik atau peserta didiknya dalam menghadapi tes kompetensi akademik di tahun-tahun berikutnya, itu pasti Mas ya. Nah, Pak,
ada nggak pesan dan harapan Pak untuk di tahun 2026 Pak, bagi siswa didik maupun guru Pak, terkait menghadapi tantangan yang lebih istilahnya yang lebih berat lagi Pak. Ya. Terima kasih Mas Yanu. Kita berharap pada Bapak Ibu Guru yang notabene anggota PGRI di seluruh wilayah Kabupaten Pemalang, bahwa hasil capaian TKA tahun 2025-2026 ini coba kita analisis kekurangan dan kelebihan, lalu nanti setelah ada outputnya atau hasilnya yang nyata, kemudian ada pengguna dari hasil TKA ini seperti apa, menjadi bahan untuk teman-teman mengevaluasi dan mempersiapkan yang lebih intensif untuk menghadapi di tahun 2026. Bagi anak-anakku peserta didik yang hari ini sudah melaksanakan TKA yang di SLTA, kami harapkan bahwa tetap semangat dan berikan informasi kepada satuan pendidikan di mana mereka itu berasal, lulus, bahwa oh ternyata TKA kami nilainya sekian, bisa ini, bisa di sana berikan ini, akan menjadi sebuah evaluasi persiapan untuk adik-adik kelasnya di tahun yang akan datang. Ini menjadi penting informasi yang diperoleh dari pengguna hasil dari TKA, baik dunia kerja maupun institusi pendidikan yang lebih tinggi. Itu kalau dengan TKA nilai yang tinggi, diperlakukan luar biasa, mendapatkan tempat yang luar biasa, istimewa, ceritakan kepada satuan-satuan pendidikan di mana tempat anak-anakku sekalian ini berasal, sehingga akan menjadi motivator untuk adik-adik di kelas 11 yang tahun 2026 akan menghadapi. Ini kami harapkan untuk itu menjadi penting, Mas Yanu. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Mas. Selaku Ketua PGRI Kabupaten Pemalang. Oke. Saya ucapkan selamat dan sukses selalu. Amin, amin. Pangestunipun Mas. Ya, selamat sukses juga untuk Mas Yanu dan teman-teman tim. Media adalah mitra untuk saling mengontrol, saling menggapai dunia pendidikan, berkolaborasi untuk mewujudkan pendidikan yang luar biasa. Terima kasih Mas. Terima kasih.